Alhamdulillahi alladzi dhahara li awliya'i bi nu'udi jalalihi wa anara quluba asfiya'i bi musyahadati sifati kamalih wa tuhabbibu ila ibadi bima asdahu ilahi min in'amihi wa ifdalih. Ahmaduhu subhanahu hamda 'abdin akhlasa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la mu'ina fi tadbirihi wa if'alihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh nabiyyun an'amallahu ala jami' ahli al-ardi bi wiladati wa bi'sati wa irsali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qalhatib lima saqan nasiril haqqil haqqil hadi wa siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan mengantarkan kebahagiaan, kemuliaan kita secara hakikat dunia dan akhirat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, dan di antara tanda sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai sifat sakha atau mempunyai sifat dermawan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, ini surat diturunkan kepada seorang namanya Sa'labah. Seorang Sa'labah, seorang sahabat Nabi yang kemudian matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man 'ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Sebagian daripada mereka, man seseorang ahadallah yang berjanji kepada Allah, lain atana jika Allah memberikan kepada kami min fadli dari anugerah Allah, maksudnya adalah seperti rezeki itu, lana soddaqanna tentu akan aku sodakohkan, tentu aku mau sodakoh dengan rezeki itu, walanakunanna minas shalihin, dan tentu kami menjadi orang-orang yang soleh. Inilah banyak orang yang ketika fakir berupaya sedemikian rupa berdoa dan lain sebagainya supaya menjadi orang yang dianugerahkan rezeki. Tetapi falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada mereka min fadlih dari anugerah Allah dari rezeki, bakhilu bihi, maka kemudian mereka berbuat bakhil, bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan kemudian mereka berpaling, dan kemudian mereka itu mengingkari, mu'ridun, berpaling daripada apa yang dijanjikan itu. Ini adalah ayat ini diturunkan kepada Sa'labah yang dulunya ketika masih fakir, sangat fakir itu, dia rajin jamaah di masjid. Keluarganya juga rajin beribadah terus menerus, rajin di masjid, rajin beribadah, rajin zikir. Kemudian dia minta sama Allah, Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah supaya saya menjadi orang yang kaya, rezekinya saya menjadi lancar. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kasirin la tutiqah. Kata Rasulullah SAW, sedikit wahai Sa'labah yang kamu bisa mensyukuri atas anugerah Allah itu lebih baik daripada kamu diberi banyak tapi kamu tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah. Tapi akhirnya Sa'labah minta terus, memaksa supaya didoakan menjadi orang yang kaya. Akhirnya dia betul-betul menjadi orang yang sangat kaya raya yang diceritakan bahkan sampai lereng-lereng bukit Mekah itu penuh dengan kambing-kambingnya. Dan akhirnya begitu diminta untuk mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Dan kemudian Sa'labah ini akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka seluruh muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, kita perlu bersyukuri. Wujud syukur kita adalah bagaimana rezeki, kesehatan, jabatan dan lain sebagainya, itu rezeki, harta,
itu bisa menjadikan sebab diri kita, keluarga kita, anak-anak kita semakin dekat sama Allah SWT. Kalau kita dianugerahkan rezeki oleh Allah, jabatan oleh Allah, tapi tidak bisa menjabatkan diri kita, anak-anak kita semakin dekat sama Allah, semakin sombong, semakin takabur, semakin jauh daripada masjid, semakin jauh daripada ahlul ilmi untuk belajar ilmu agama, untuk berzikir kepada Allah, maka itu tandanya kita ini tidak pandai bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya adalah Sa'labah ini, yang Sa'labah ketika masih fakir, rajinnya Masya Allah ke masjid, tapi begitu sudah dianugerahkan rezeki, maka kemudian akhirnya dia su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekarang ini banyak masyarakat muslimin, ketika masih fakir kita masih menjadi orang soleh solehah, tapi begitu menjadi kaya, orangnya anak-anaknya jauh daripada agama. Tidak hanya dirinya, bahkan anak-anaknya malas untuk belajar ilmu agama, malas untuk belajar, waktunya untuk belajar agama. Kita hanya main game saja, hanya main HP saja. Biasanya rajin baca Al-Quran dulu, ketika masih fakir. Begitu sudah punya HP, anak-anak kita sudah tidak pernah lagi pegang Al-Quran, pegangnya HP. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah oleh karena itu masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya anugerah yang diberikan kepada kita disyukuri. Wujud daripada syukur itu adalah semakin dekatnya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa annahum sa'alu Rasulullah alaihi salatu wasallam faqalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Idza kharajta minad dunya fahdharul ardi khairun lana am batnul ardi?" Ya Rasulullah, ketika engkau sudah keluar daripada dunia ini, artinya Rasulullah sudah wafat, maka mereka bertanya, apakah kami berada di dunia ini, fadhahrul ardi, artinya di punggung dunia ini, artinya kita masih berjalan di atas muka bumi ini, apakah lebih baik bagi kami, ataukah kami ambatnul ardi, ataukah kami berada di dalam perutnya bumi, artinya kami mati saja. Mana yang lebih baik Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam, idza kana umara'ukum khiyarukum wa aghniyaukum askhiyaukum wa amrukum sura bainakum fahdharul ardi khairun lakum min batniha. Kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, ketika para pejabat-pejabat kamu adalah orang-orang yang terpilih di antara kalian, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik, bukan karena pejabat wani piro, benar-benar orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang yang baik. Wa aghniyaukum, dan orang-orang kaya di antara kalian adalah orang-orang yang dermawan, wa amrukum syura bainakum, dan perkara-perkara kalian semuanya dimusyawarahkan di antara kalian semuanya, fadhahrul ardi khairul lakum, maka kamu berada di muka bumi ini, kamu masih hidup itu lebih baik daripada kamu segera mati di dalam perut bumi. Wa idza kana umarakum, kata Rasulullah SAW, ketika para pejabat-pejabat kamu syirarakum, para pejabat-pejabat adalah penjahat-penjahat, ya, para penjahat-penjahat, orang-orang yang terjelek di antara kalian semuanya, sering mengatasnamakan rakyat tapi untuk kepentingan sendiri, ya. Wa aghniyaukum, dan orang-orang yang kaya di antara kalian adalah bukhalaakum, orang-orang yang paling bakhil-bakhilnya manusia. Wa amrukum ila nisaikum, dan perkara-perkara kalian adalah hanya untuk memikirkan lawan jenisnya saja. Ila nisaikum, para perempuan bukan laki-laki sama perempuan, pikirannya hanya untuk syahwat perempuan saja. Fabatnuha khairul lakum min dhuhriha, maka kamu mati, maka kamu di dalam perut bumi itu lebih bagus daripada kamu berada di muka bumi ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi alaihi salatu wasallam anhu qala, as-sakha, kata Siti Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha, dermawan itu adalah ada pohon yang pokoknya itu ada di dalam surga. Cabang-cabangnya menjulur sampai di muka bumi ini. Barang siapa faman ta'allaqa bi ghusnin minha, barang siapa berpegangan dengan salah satu daripada cabang-cabangnya sakha yang ada di surga itu, minha adat uhilal jannah, maka orang itu akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Wal bukhlu, dan utawi sifat bakhil itu sajaratun aslu finnar, bakhil itu adalah dasarnya, pokoknya itu ada di dalam neraka, dan cabangnya itu menjulur sampai ke muka bumi ini. Barang siapa berpegangan dengan salah satu
cabangnya kebakhilan itu di muka bumi ini, adathu ilan nar, maka orang itu akan ditarik masuk ke dalam neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu an anfusikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah kamu atas diri kamu semuanya, wa an mautakum, dan atas orang-orang yang telah mati di antara kalian semuanya, walau bisurbati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Kata Rasulullah SAW, ini diperintahkan, sedekahlah kamu atas diri kamu yang masih hidup, keluarga kamu, anak-anak kamu yang masih hidup, dan keluarga kamu yang sudah meninggal dunia. Kasih mereka orang-orang yang telah meninggal dunia itu dengan kamu bersedekah. Jadi kalau sedekah itu diniatkan tidak hanya diri kita sendiri, sedekah ini untuk diriku, keluargaku, sedekah ini untuk orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia. Walau bisurbatin ma'in, walaupun kamu mampunya hanya seteguk air, fa illam taqdiru, jika kamu tidak mampu, kata Rasulullah SAW, ala dzalik fa bi ayatin min kitabillah, maka kamu bisa dengan ayat Al-Qur'an. Kamu baca Al-Qur'an dikirimkan kepada mereka, min kitabillah. Fa illam ta'lamu syai'an, jika kamu tidak bisa membaca Al-Qur'an, min kitabillah fad'u bil maghfirah, maka berdoalah kamu untuk ampunan kepada mereka, warahmah, kasih sayang. Waqad wa'adakum bil ijabah, kamu dijanjikan untuk diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkhutbah. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, qabla an tamutu, sebelum kalian mati semuanya. Wa badiru bil a'mal shalihah, bersegeralah kamu punya beramal-amal yang soleh, qabla an tasghulu, sebelum kalian disibukkan semuanya. Wa shallu alladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasri dzikrikum, dan sambunglah kalian semuanya antara dirimu dan kepada Tuhanmu bi kasrati dzikrikum, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara memperbanyak zikir ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adalah kita punya rutinitas membaca zikir la ilaha illallah. Para ulama-ulama mengatakan minimal adalah zikir la ilaha illallah 100 kali dalam sehari semalam. Ada yang menyampaikan 313 kali dalam sehari semalam. Itu minimal. Kalau bisa jangan sampai kurang dalam sehari semalam, kita berzikir la ilaha illallah 100 kali. Membaca sholawat 100 kali, membaca istighfar 100 kali. Kalau memang kuat 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Tapi jangan sampai ketinggalan 100. Nah, kalau orang baca sholawat 100 kali, janji Rasulullah, barang siapa rajin baca sholawat kepadaku 100 kali, wajibat syafaati, wajib orang itu dapat syafaatku, kata Rasulullah SAW. Ini kata Rasulullah SAW, apa itu? Sambung di antara kamu dan kepada Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Lahu ta'ala, wa aksiru as-sodaqah, kata Rasulullah, perbanyak kalian sodaqah, kata Rasulullah, perbanyak kalian bersodaqah, fis-sirri wal alanah, dalam keadaan rahasia maupun dalam keadaan terbuka, dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Turzaku wa tunsoru wa tuzbaru, kata Rasulullah SAW, maka kamu akan diberi rezeki oleh Allah. Kalau kamu sedekah, kamu akan diberi rezeki oleh Allah. Kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW bersabda, kalau sedekah, kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi alaihi salatu wasallam, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min as-su'. Sedekah ini bisa menutup 70 pintu-pintu kejelekan, pintu-pintu bahaya, balak musibah yang mengarah kepada diri kita. Jadi makanya oleh karena itu rajin bersedekah untuk tolak balak untuk diri kita. Karena sedekah ini bisa menutup 70 pintu-pintu kejelekan. As-sadaqah ala arba'ati aujuin. Ma'asyiral muslimin, dalam hadis sedekah itu ada 4 macam. Al-wahidah bi asrin, satu dapat pahala 10 poin. Wal wahidah bi sab'ina, yang satu dapat poin 70. Yang satu lagi dapat poin 700 poin pahala. Yang satu lagi dapat 7.000 pahala. Amal wahidah bi asrin, satu sedekah, satu kali sedekah dapat 10 adalah bahwa ayat fa'ha ilal fuqara, yaitu kamu memberikan kepada orang fakir. Orang fakir begitu saja, yang tidak ada kerabat, pokoknya kasih orang fakir, itu dapat 10 poin pahala. Amal wahidah bisab'ina, adapun yang 70 itu mendapatkan satu dapat poin 70 poin pahala. Bahwa ayat fa'ila zirrahmi, yaitu kamu memberikan kepada kerabat yang masih ada hubungan kekerabatan, yang masih ada hubungan kekerabatan kepada kita, keponakan dan dan sebagainya. Amal wahidah bisab'amiyah, adapun satu sedekah tapi pahalanya 700. Bahwa ayat fa'aha
ilal ihwan, yaitu kamu memberikan kepada sesama agama kamu, sesama muslim. Amal wahidah bisa ba'di alafin, yang satu lagi yang istimewa, yang satu pahalanya adalah 7.000 poin pahala. Bahwa ayat fa'ila talibil ilmi, yaitu ketika kamu bersedekah kepada orang yang mencari ilmu atau orang yang di pondok pesantren. Orang yang di pondok pesantren itu sebab dia itu dalam jihad fisabilillah. Maka kalau kamu bersedekah kepada mereka, ya, kalau kamu di luar dapat 700, maka kalau kamu bersedekah gedang goreng satu saja ke pondok pesantren, pahalanya 7.000 poin pahalanya. Karena apa? Mereka sedang belajar, sedang jihad fisabilillah. Wa yu'ayyidu hadza, dan dikuatkan ini hadis Nabi ini adalah qaulu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamanya orang yang berinfak harta dengan harta bendanya di jalan Allah. Maka di sini di jalan Allah, yaitu orang-orang yang sedang mondok atau orang yang perang di jalan Allah. Jadi orang sekarang tidak ada perang, maka orang-orang yang sedang belajar di pondok pesantren atau orang yang perang di jalan Allah itu kama salih habbatin, seperti satu biji yang tumbuh 7 ulir, yang setiap ulirnya 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu malun, kata Rasulullah, barang siapa punya harta, falyatasaddaq bimalih, maka hendaklah bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, barang siapa punya ilmu, maka falyatasaddaq bi ilmih, maka hendaklah ia bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwah, barang siapa punya kekuatan, punya jabatan, punya kedudukan, falyatasaddaq bi quwwatih, maka hendaklah ia bersedekah dengan kekuatannya. Wa fi qissatin, dalam sebuah kisah masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan kitab itu ada seorang perempuan, waktu itu terjadi kelaparan, terjadi peceklik di suatu kawasan itu. Kemudian dia itu ada seorang perempuan yang juga fakir, punya roti satu. Begitu mau dimakan, tiba-tiba langsung ada orang yang minta, wahai apa itu ibu, bisakah bersedekah, aku sudah lama tidak makan. Maka kemudian roti itu yang mau dimakan dikasihkan sama orang itu. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalam kitab diterangkan seperti itu. Kemudian dia keluar untuk mencari kayu bakar dengan anaknya, anak kecilnya itu. Tiba-tiba ada suara jeritan, ternyata anaknya itu sudah dibawa oleh harimau. Bawa lari sama harimau. Kemudian dia mengejar, mengikuti jalannya yang dibawa arah kemana harimau itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah mengambil anak itu, dikembalikan kepada ibunya tadi. Dan anaknya masih dalam keadaan sehat walafiat, sama sekali tidak ada terluka. Tidak terluka sama sekali. Maka jawabnya malaikat Jibril, fa sallallahu fa kharaja sobi min fami dhimi fa dafa ila ummih, maka kemudian diserahkan kepada ibu. Wa qala laha ya amatillah, wahai ibu, ya amatillah, kata malaikat Jibril, araditi, apakah kamu ridho lukmah bilukmatin, satu suapan roti yang kamu sedekahkan dengan satu suapan yang mestinya dimakan oleh macan, sekarang dikeluarkan sebab berkah sedekah kamu. Maka oleh karena ini melakukan rutinkan, kalau bisa rutinkan mungkin setiap bulan, sisihkan untuk di jalan Allah, untuk sedekah untuk diri kita, keluarga kita, supaya diri kita, keluarga kita ini dibebaskan dari bala musibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sakhi qaribu minallah. Dalam hadis Nabi, orang yang dermawan itu qaribu minallah, dekat kepada Allah. Maksudnya qarib di sini bukan jarak, tetapi adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, pahalanya Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Wal bahil, orang yang bahil itu ba'idun minallah, jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Qaribun minan nar, dekat dari neraka. Wal jahil as-sahi, dalam hadis Nabi itu orang bodoh. Hadirin yang dimuliakan, orang bodoh tapi dermawan. Orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah, hadirin, daripada orang ahli ibadah, masya Allah, tahajudnya semalam suntuk, sholat duhanya, baca Al-Qur'annya, zikirnya luar biasa top, sampai keningnya hitam, tetapi dirinya bahil.
itu minal abid bahil ay min rahmati. Artinya itu lebih dicintai Allah orang bodoh tapi dermawan dibandingkan orang ahli ibadah tapi bahil. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.